Bro, gue pengen punya produk nih. Gimana caranya ya? Yang enak, yang mudah buat gue. Kalau lu mau punya produk sendiri, ada dua caranya nih bro. Pertama, lu produksi sendiri, artinya lu bikin sendiri. Yang kedua, lu maklon. Nah, kalau lu produk sendiri, berarti lu mikirin nih. Dari bahan baku, proses produksi, izin, semuanya lu pokoknya beribet lah. Nah, alternatif keduanya, kalau lu mau mudah, ya lu maklon. Hah? Maklon? Apaan tuh? Jadi simpelnya, lu nggak perlu capek-capek ngomonginnya produksi. Jadi yang produksi bagian kita aja nih. Lu tinggal ngejual. Simpel kan? Kenapa? Maklon itu sebagai solusi buat lu yang mau punya produk sendiri. Karena lu nggak mikirin namanya produksi, bayang produksi. Lu nyari bahan bakunya, mikirin tenaga ahlinya untuk ngeproduksi, belum lagi quality control, belum lagi ngomongin formula, belum lagi ngomongin brandnya, namanya apa, belum lagi ngurusin ke BPOM atau hak izin untuk edarnya. Wah, macam-macam pusing kan? Makanya maklon itu solusi buat lo yang mau punya produk sendiri dan gak mau ribet. Nah, contohnya, jadi lo order maklon ke kita, ke pabrik Heribindo yang ngurusin semua produksinya. Jadi langsung sampai kayak produk jadi gini, udah tuh tinggal masarin kan, gak pusing. Gak pusing ngomongin nanti yang nge-packing, yang ngotak-ngotakin. Jadi udah jadi, tinggal kirim. Tinggal lo jual ke end user atau target market. Jadi maklon itu memudahkan, istilahnya lu nggak perlu nguasain namanya tahap produksi. Jadi lu tinggal pesan ke kita, udah deh, jadi produk jadi, lu tinggal jual aja. Simple kan? Jadi ini solusi buat lo. Boleh deh maklon, tapi apa yang harus gue siapin? Gampang nggak? Atau malah susah nih? Nah, kalau mau maklon, jadi di tempat di Heribindo ini ada dua. Jadi kita kerjasama ada dua nih, ingat ya. Jadi ada yang pertama, kita nyiapin, jadi Heribindo nyiapin semua brandnya, semua kesiapannya, desain, dan lain-lain, lu tinggal siap jual. Atau yang kedua, nih kalau lu mau nyiapin, kalau mau maklon ya, lu siapin brand namanya sendiri, desainnya sendiri, semuanya dari lo. Nah, jadi dua ada kerjasama di Heribindo ini. Dari kesiapan yang kita, misalkan datang nih, Kang ada produk yang siap dipasarin nggak? Gitu. Jadi datang-datang udah nggak mikirin nama brand dan semuanya, udah jadi aja langsung tak jadi kotak kayak gini, gue mau jual. Ya udah, tinggal dipakai. Nah, disebut kita biasanya hak guna pakai, bahasanya kayak gitu. Atau yang kedua, lu bener-bener mikirin namanya, habis itu kotaknya, desainnya, semuanya. Jadi pertama yang siapin adalah penamaan produk, desain, sama khasiat. Kedua adalah kesiapan untuk minimum ordernya. Yang ketiga adalah modal, udah pasti. Dan yang lain-lainnya. Nah, minimal kalau mau maklon, yang lu tahu adalah, kalau bagi gue sendiri ya, habis itu bagi Heribindo, biasanya kalau ada yang datang mau maklon, sudah tahu nih marketnya, udah tahu belum siapa yang mau ditarget, habis mau kemana nih jualnya. Jangan sampai-sampai adanya produk apa, oh ya lu cari-cari marketnya. Nah, lebih baik best practice-nya adalah dari lu sendiri, udah tahu nih mau jualan kemana. Nah itu udah kita bikin, oh ya marketnya misalkan ke ibu-ibu punya anak 2, ada produk apa Kang yang bisa untuk market ini? Oh, kita riset, kita cari, ada produk nih bisa begini. Nah itu persiapan yang paling utama untuk lu yang mau punya produk sendiri atau yang mau maklon, gitu ya. Oke, maklon deh bro. Tapi gue nggak tahu apa-apa nih. Gue dikasih sampel nggak? Oh jelas, kita siapin insya Allah. Jadi gini, rata-rata kita kan ada beberapa formula yang sudah siap atau udah ready nih. Sekitar ada 15 atau berapa gitu ya. Misalkan, Mas Tangguh, saya mau sampel produk untuk obat batuk misalkan. Kita ada herbal batuk gitu kan. Sampelnya seperti apa Mas? Oke, kita siapin. Target marketnya bisa katanya nih, untuk anak-anak batuknya atau untuk dewasa. Lu udah tahu nih marketnya gini, kita kasih sampel. Biasanya di kita ada, misalkan sampel itu ada khasiat yang sudah siap, atau benar-benar murni, bahkan kita bahan bakunya belum ada. Nah, ada step-step seperti itu. Jadi misalkan lu datang, mau khasiat tadi batuk ya, ya udah, ternyata kita masih punya formula basicnya, base-nya nih kalau batuk seperti ini, ya udah nanti kita siapin. Paling kita varian kita siapin biasanya 3, varian A, B, C. Nanti varian ini ada rasa-rasanya, ada warnanya, dan macam-macam tergantung target market yang lo target. Jadi sampel ada, insya Allah nanti lo bisa tes, oh rasanya seperti apa. Nah tesnya sampel tuh fungsinya apa? Boleh kasih masukan dikit nih. Jadi lo untuk punya produk sendiri, pas udah punya sampel, sedikit dilempar lah ke tetangga atau saudara ngetes. Oh, mana yang lebih cocok gitu kan dengan target market. Jadi lebih dari segi rasa. Nah nanti khasiat sambil berjalan. Kurang lebih begitu. Nah, apa bedanya atau ada keuntungan nggak sih kalau gue pakai brand gue sendiri dibanding gue pakai brand yang lo kasih bro? Nah, kalau lo punya merek sendiri, contoh tadi kan ya, mau pakai merek yang udah disediain atau merek sendiri. Nah, kalau merek sendiri udah pasti itu dari hak kepemilikan punya lo sendiri. Lo kayak punya anak, ngasih nama kan, kasih nama,
habis itu mupukin, misalkan tanaman, ya dirawat terus dan semuanya milik lu sendiri. Saat sudah besar, berarti itu punya brand punya lu. Bayangin, jadi lu bisa wariskan, bisa lu besarin sebesar apa, bahkan punya produk turunannya nanti. Misalkan satu ya, sekarang target marketnya adalah orang yang lagi batuk. Brandnya adalah misalkan madu tangguh. Misalkan madu tangguh batuk. Nah, jadi pas lagi, oh dia market madu tangguh batuk, ini udah nempel nih, madu tangguh batuk. Oke? Nah, nanti kalau sudah besar, cukup profit, coba ditanya database. Punya nggak penyakit yang lain gitu. Misalkan untuk sakit mata. Madu tangguh mata. Jadi udah ingat, madu tangguh. Nama brand itu tuh, nah brand sendiri itu yang akan lebih, ya istilahnya aset intangible-nya itu panjang. Nah, itu enaknya punya brand sendiri. Tapi kalau bahasanya ya, ini bukan mengecilkan masalah distributor reseller. Misalkan lu punya produk sendiri, enaknya seperti itu, panjang. Nah, kalau distributor reseller, berarti kan brandnya bukan punya lu kan? Pasti punya perusahaan atau produsen yang punya produknya. Itu bedanya. Jadi saat brandnya besar, tapi lebih mudah untuk menjual. Karena sudah ada orang yang punya brand yang besarin. Otomatis misalkan lu juga punya brand seperti ini, lu akan besarin brandnya kan? Ngebuka partner-partner sebagai distributor, reseller. Nah, ya lu pasti punya tugas seperti itu. Tapi kelebihannya tadi ya, aset-aset intangible, habis itu lebih long term, lu bisa ngegedein, dan itu aset punya lu sendiri, investasi lu sendiri, tentang masalah brandnya. Mantap nggak? Ada syarat khusus nggak untuk jadi markloner di tempat lu, bro? Jadi markloner, syaratnya biasanya, pasti lu punya modal. Udah pasti itu. Yang pertama punya modal, karena saat datang ke sini ada minimal order ya, MOQ biasanya disebut, minimum order quantity. Itu syarat pertama. Tapi di sisi lain itu bukan itu yang gue harapkan. Syarat pertama adalah kesiapan lu, mindset lu saat sudah punya brand sendiri. Punya produk sendiri. Kan lu datang maklon sini pengen punya nama sendiri, punya anak sendiri gitu ya. Dirawat dan lain-lain. Nah, itu kesiapannya syarat awal itu yang diperlukan. Nah, selain itu dari tadi modal ya. Modal, kemampuan lu untuk menjual sebenarnya. Jangan sampai punya modal aja nggak bisa ngejual. Gitu. Itu syarat untuk jadi makloner di sini. Mengetahui ya, itu memenuhi ya. Nah, kalau untuk khusus di Herbindo kita ada beberapa syarat. Nah, yang pertama tadi memenuhi MOQ ya. Habis itu menandatangani MOU. Habis itu nanti bisa ngelihat bayar invoice seperti itu, kerjasama. Habis itu tahu memanage brand. Habis itu kerjasama komunikasi ya. Komunikasi antara produsen atau pabrik dengan makloners. Nah, itu yang perlu dijaga. Oke bro, butuh modal berapa nih gue mau maklon di tempat lo? Gini bro, kalau sebenarnya dari segi maklon itu lebih memudahkan dari gua pribadi. Jadi lu nggak perlu mikirin ke semuanya masalah produksi, nggak nyari-nyari, itu udah memangkas. Dari segi waktu, tenaga, pikiran, dan lain itu termasuk terbilang mudah. Tapi tidak harus murah. Murah relatif ya, tapi mudah. Nah ini dia seperti apa? Jadi lu nggak perlu mikirin namanya bahan baku dan lain. Misalkan di Herbindo, misalkan mau maklon nih. Nah rata-rata kita biasanya balikin khasiat apa yang dimau. Yang kedua adalah khasiatnya bahan-bahannya berhubungan khasiat apa, bahan-bahan di dalamnya apa. Nah, bahan-bahan ini akan mempengaruhi tentang harga. Jadi bukan datang-datang, bro, gue mau bikin herbal yang harganya 15.000, herbal harga 20.000. Wah, itu nanti akhirnya mengikuti bahan bakunya. Nah, sebaiknya nggak begitu. Pas lagi datang, nanyanya, bro, gue mau khasiat begini, bahan baku apa yang seperti apa yang unik ya, yang berbeda dengan yang lain dan bisa masuk nih ke market. Nah, diferensiasinya muncul nih. Nah, untuk harganya, modalnya gitu kan, rata-rata kita start di 29.000 untuk botol yang kecil ya, 160 ml ini 29.000 startnya. Rata-rata ya, kita bisa mulai di start 29.000, teman-teman udah bisa mulai dapat seperti ini. Udah bersih satu botol. Nah, keunikannya adalah herbal itu kan marginnya bisa lumayan ya. Itu dia tantangannya. Misalnya 29.000, lu jual 59.000, ada margin lah kurang lebih 70.000. Nah, di situ ya lu bisa mainkan margin, misalkan langsung direct selling atau pakai distributor reseller. Jadi modal insya Allah sangat mudah ya, sangat mudah untuk nyata gue pribadi aja, nyata mainan herbal ini baru sadar, oh nyata begini ya. Nah, apalagi kalau lu punya quantity yang bisa besar ya, kita bisa nego-nego lah, namanya juga bisnis ya. Ada minimum order nggak sih gue kalau mau maklon di tempat lu? Nah, untuk di Herbindo, MOQ-nya itu insya Allah memudahkan. Nah, kenapa memudahkan? Gue tekanin dulu. Karena MOQ kita adalah 1.000 untuk sekali minimal order. Wah, 1.000 tapi berapa lama nih bro? Nah, 1.000 di gua ini, di Herbindo, itu 1.000 untuk per 3 bulan. Jadi kurang lebih per bulan tuh 300-an. Nah, 300-an dibagi 30 hari kerja. Oh, CS-nya nggak kerja, nggak libur ya. Ya kurang lebih, sehari berarti kurang lebih 10-15 lah lo harus ngejual.
waduh, gua nggak biasa ngejual. Berarti lu belum siap punya produk sendiri. Makanya tadi di awal gue bilang, kesiapan untuk menjadi makloners itu udah tahu. Itu istilahnya kuadrannya berubah nih. Punya brand owner, punya bisnis, udah ngebayangin, mikirin lah. Karena saat sudah punya produk sendiri, minimal lah order 10 sampai 15 sehari itu udah harus keluar. Atau selama 3 bulan itu 1.000 kurang lebih harus penjualan keluar. Insya Allah bisa lah. Jadi saat lu punya produk, udah tahu cara yang berjualan kayak gimana, 1.000 per 3 bulan. Tapi jadi tantangan adalah, gue bisa jualin nggak? Nah ini dia. Nah insya Allah Anda dari kita, bisa kita bantu. Bro, berapa lama sih produk gue jadi? Kalau gue jadi maklon tempat lo, lama nggak sih bro? Di sini lagi kita bahas lead time ya. Berapa lama nih dari lu mesen, misalkan PO. Nah itu kurang lebih di kita itu ada 2. Misalkan lu mau PIRT aja, misalkan PIRT ya, yang nggak perlu pakai BPOM, itu leadnya bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Nah sama, kalau yang pakai BPOM itu sebenarnya untuk produksi cepat, kurang lebih sebulan. Jadi misalkan kita diskusi desain, diskusi formula, naik cetak, habis itu naik produksi, di herbal itu kurang lebih sebulan. Jadi sebulan udah jadi langsung kayak gini ya. Nah udah jadi, lo tinggal pasarin kurang lebih 1 bulan. Sisanya adalah kalau mau pakai BPOM, kita nunggu BPOM keluar, naik. Nah BPOM itu berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. Kita ambil average gitu. Kalau mau cepet, ya cepet. Cuman kita kasih angka yang lebih aman. Lo persiapan, prepare berarti 6 bulan baru keluar BPOM-nya. Jadi lead time-nya untuk produksi kurang lebih 1 bulan di Herbindo. BPOM, apaan tuh bro? Kalau secara bahasanya artinya Badan Pengawas Obat Makanan. Nah, cuman kan dari segi kerjasama kita nih, BPOM itu apa sih? Nah, biasanya pertanyaan adalah, perlu nggak sih BPOM? Nah, biasanya gitu kan, gue mau jualan nih untuk herbal, untuk kesehatan, perlu nggak BPOM? Kalau lo mau serius sampai besar brand lo, gue saranin lo BPOM. Karena dari segi trusted, ini yang masalahnya masalah di segi trusted ya, dari user, oh nyata sudah lulus BPOM. Nah akhirnya user percaya gitu kan, akhirnya tingkat kepercayaannya ada, akhirnya mereka membeli. Kurang lebih seperti itu. Jadi produk, nah misalkan mau BPOM nih, gimana cara BPOM? Nah, lu ngurus sendiri atau enggak? Enggak. Jadi gini, misalkan lu produk nih, misalkan produk tuh, bro gue mau naik jadi BPOM, gimana caranya? Udah ngobrol ke kita, berapa biayanya? Nanti ada biayanya ya, nanti biayanya bisa tanya ke CS aja. Oke, nanti ada biaya untuk ke BPOM, nanti tim kita yang mendaftarkan ke BPOM. Jadi dia akan ngupload berkas semuanya sampai BPOM itu keluar. Nah, range biaya BPOM, kita ngomongin range biaya BPOM, itu kurang lebih di antara 10 juta sampai 12 juta. Untuk khusus herbal, kok berbeda sih dengan tempat yang lain maklon? Nah, lu bisa cek aja di tempat herbal maklon yang lain, kurang lebih biaya BPOM di situ range-nya. Startnya di 10 juta, 12 juta, kurang lebih ya. Nanti ada juga bahasan tentang masalah haki. Nah, ini kita bahas haki, sesi lanjutnya lah. Lu nggak nanya kan? Emang gue terkenal harus pakai BPOM? Kalau mau ikutin regulasi pemerintah, perlu. Cuman apakah perlu BPOM untuk bisa ngejual atau tidak? Nah, tidak harus, karena kita ada namanya untuk hak izin edarnya PIRT. PIRT bisa jualan nggak? Insya Allah bisa. Karena kita menjual madunya itu. Herbalnya itu kita udah hak izin seperti itu. Nah, diperlukan nggak BPOM? Kalau tadi jawabannya adalah, kalau lu serius mau jadi brandnya besar, alangkah lebih baiknya lu BPOM. Jadi sertifikasi BPOM itu untuk keseriusan lu, nunjukin bahwa produk gua nih aman. Habis itu di BPOM ada klaim. Nah, di BPOM itu bisa misalkan untuk meredakan batuk, untuk menyembuhkan lambung. Nah, seperti itu. Kalau di PRT tidak bisa mengklaim, nggak bisa muncul di klaimnya seperti ini. Oke, jadi perlu atau enggak? Tergantung lu. Mau sebesar apa brand lu, mau serius apa lu ngegarap brand lu, nah itu dia. Jawabannya ada di lu sendiri. Nah, sekarang kondisinya, gue punya modal nih bro. Tapi gue nggak bisa dagang. Dan gue gak punya tim juga nih, belum punya nih. Kira-kira bisa nggak gue maklon? Bisa, insya Allah bisa banget. Cuma nggak ngejamin kesuksesan lu ya. Karena pasti perlu jualan gitu kan. Nanti siapa yang jualin gitu kan? Nah, punya modal aja belum cukup untuk menjadi sukses. Punya duit istilahnya kayak gitu ya. Nah, jadi pertanyaan bisa atau enggak? Bisa jadi maklon. Lu punya modal, ya lu bikin produk, taruh di gudang lu. Selesai, bisa. Tapi pertanyaan kan lu pengen sukses juga ya, pengen berhasil berjualan ya. Mau nggak mau lu harus belajar, harus action, harus berkembang. Makanya mindset di awal, kesiapan punya produk sebagai brand sendiri gitu ya. Itu juga harus siap. Gimana caranya produk gue dikenal sama banyak orang bro? Saat gue udah maklon tempat lu, kan produk gue pasti harus dikenal kan? Caranya gimana nih?
Nah, dikenal orang banyak, berarti kan ini udah masuk ke ranah promo nih bro ya. Lu mau jualan nih, biar dia tahu lah. Minimal, bahkan kadang-kadang kita jualan, tetangga kita nggak tahu kita jualan apa. Nah, kayak kita biar tahu tetangga kita jualan apa, ya kasih tahu. Itu ikhtiar, kita berusaha, nawarin. Bu, saya jualan madu bu. Nah, gitu. Nah, cuman kan caranya, ada cara yang elegan, biar tahu. Nah, itu diperlukan ilmu-ilmu marketing, apalagi di era sekarang digital marketing. Jadi apa aja yang perlu diketahui ya bisa tahap-tahapan, belajar namanya funnel, belajar cara promosi, belajar namanya copywriting, belajar namanya branding, belajar namanya selling. Nah, istilah struktur-struktur itu perlu dipelajarin. Nah, bisa atau enggak insya Allah dari kita nanti kita bisa tektokan nih. Karena di Herbindo juga ada tim digital marketingnya. Kita bisa tektokan, Mas saya udah ngiklan, iklannya kok begini. Atau kadang-kadang ada yang suka cerita, akun saya habis nih mas, ada informasi nggak stok akun di mana? Ini khususnya Facebook ya. Atau mas saya mau iklan di Google Ads gimana sih? Oke. Mas saya mau iklan di TikTok Ads gimana sih? Nah itu kita harus pelajarin, kita tektokan. Tapi bukan berarti Herbindo yang akan ngerjain. Pasti lu juga yang ngerjain. Tapi kita ada komunikasi, ada kerjasama antara yang maklon dengan yang pabrik. Jadi kita saling support, namanya kolaborasi. Bukan berarti lu dateng, ya udah terserah lu mau jualan kayak gimana gitu. Enggak bro, enggak, tenang aja, kita pasti bantu insya Allah. Jadi asal komunikasinya lancar. Misalkan, bro, gua bingung nih Google Ads gimana analisisnya. Ya udah, invite gua aja sana ke akun Google Ads-nya misalkan, gua jadi view-nya, gua analisis. Gitu kan. Analisis kan nggak perlu lama gitu. Itu kan udah berapa lama risetnya. Jadi kita ada saling kolaborasinya, supportnya untuk sama-sama sukses. Penjualan sukses di pabrik kita juga ada yang diproduksi, tim sini juga akhirnya berjalan gitu kan. Kalau nggak sukses samanya jadi banyak berentetan semuanya, saling kerjasama ya. Makanya itu namanya kerjasama ya, kita bareng-bareng lah. Gue nih Macloners, apa bedanya sama produsen? Kalau produsen jelas itu Herbindo seperti ini produsen, dia nyiapin pabrik, dia nyiapin semua yang urusan namanya produksi. Jadi bahan baku dan lain-lainnya sampai produk jadi, yaitu produsen. Kalau Macloner, ya dia mau bikin produk. Ya lu datang sini tadi mau nanya, mau bikin brand apa sih? Gue pengen punya brand sendiri nih. Ya itu, lu Macloner disebutnya. Apa keuntungannya gue jadi Macloners? Keuntungannya menjadi Macloners, lu nggak perlu repot-repot ngomongin produksi. Jadi pasti itu ya. Jadi lu fokus untuk berjualan. Nah, jadi quality control produk itu bukan di tempat lu posisinya. Yang mengquality control kan adalah di pabrik, di produsen ini. Itu keuntungan yang pertama, lu nggak masuk ke ranah produksi. Enak kan? Jadi lu ngurusin jualan, nge-branding. Nah, untungannya di situ. Jadi lu nggak capek-capek nyari bahan baku, habis itu supplier, stok, ngomongin bisa lead time seperti itu. Ya nggak ngomongin itu udah nggak capek. Jadi produk udah datang ke gudang lu, taruh di sana, lu langsung jualan. Keuntungannya itu. Nah, keuntungan yang kedua adalah lu punya brand sendiri. Jadi, lu mau produksi, udah punya brand sendiri, tapi lu nggak mikirin pabrik. Jadi, brand sendiri, punya produk sendiri, tapi nggak mikirin produksi. Enak nggak? Ya enak banget gitu. Ada yang ngerjain produksinya, tapi itu brand milik lu. Nah, cuman kan konsumen yang nggak mikirin yang produksi siapa gitu kan. Kalau konsumen nggak nyari, di mana sih pabriknya gitu, nyariin gitu kan. Kayak apa sih proses produksi? Dia nggak semuanya mempertanyakan itu. Cuman lu bisa memunculkan, oh bahwa pabrik kita udah higienis, semuanya menggunakan standarisasi BPOM, CPOTB, dan lain-lain. Nah itu yang bisa lu munculkan. Bahwa lu berpartner dengan pabrik yang nggak sembarangan. Nah itu yang bisa lu munculkan sebagai Macloners. Keuntungannya seperti itu. Jadi lu nggak ribet-ribet lah mikirin produksi. Lu tinggal jualan, fokus branding, siapin tim untuk berjualan, marketing, selling ya, selesai. Cuan deh udah. Bro, bagi tipsnya juga dong. Kan di tempat tuh udah ada yang Maclon sebelumnya. Ada yang sukses dan tidak gitu. Udah pastilah ya. Nah gue pengen tahu nih, yang sukses mereka ngapain aja. Tapi yang gagal ngapain? Coba lu ceritain bro. Ada tips atau apa buat gue biar gue juga bisa sukses gitu. Maclon sukses. Semua pasti pengen sukses. Gitu kan. Tapi pertanyaan sebelum ke yang sukses, ada yang gagal nggak? Ya ada juga gitu kan. Contohnya, ada yang udah ngambil produk nih 1.000. Cuman pas lihat penjualannya, kok keluarnya cuman 30-50 gitu. Nah, pertanyaannya kenapa setelah 3 bulan kok berjalan hanya itu? Nah, dikilik-kilik gitu. Dikilik-kilik itu ternyata ada sebabnya. Nah, sebab itu yang akan kita jaga biar tidak terjadi gitu kan. Tidak terulang ke teman-teman Maclon yang lain. Nah, kita ngomongin jujur ya. Nah, makanya pas lagi ngomongin sukses dalam tanda kutip berhasil menjual ya. Pastilah.
kita mengharapkan cuan gitu kan. Lu pasti pengen cuan, datang ke sini punya brand sendiri, keuntungan lebih panjang gitu kan. Nah, jadi yang susah adalah ya lu harus tahu. Pertama adalah action gitu kan. Bener-bener tahu nih strategi penjualan kayak gimana. Lu tetapin strategi marketing seperti apa, strategi penjualan seperti apa, perlu branding, kemana aja nih branding tuh kayak apa sih, nah, harus pelajarin gitu. Jadi nggak hanya sekedar marketing, habis budget 1 juta, 3 juta, stop. Kalau punya brand baru berjalan seperti itu, mending lu jadi distributor aja atau jadi reseller. Karena untuk pemilik brand, lu betul-betul istilahnya butuh kesungguhan untuk serius mengelola produk ya, mengelola brand. Makanya pas lagi ngomongin sukses, seberapa serius lo mau ngegarap, mau jalanin, mau ngebesarin brand itu. Nah, tapi kan semua step untuk sukses itu lo harus tahu cara marketing seperti apa, cara selling seperti apa, cara branding. Ya ini bahasan 3 ini cuman kalau dipecahkan banyak ya. Cara beriklan, cara promosi, mencari influencer, bikin video marketing, bikin gambarnya, tim desain, belum lagi tim selling, cara CS nge-closing, siapin WhatsApp, teknikal banyak. Cara promosi, nah semuanya harus tahu. Nah, gimana sukses? Ya kita ikhtiarkan, kita bareng-bareng. Misalkan, bro Tangguh, gimana sih? Ini CS gua nih closing rate-nya turun. Bro, ini dari landing page ke WA-nya lagi ngedrop. Bro, lagi sekarang algoritma seperti apa sih? Nah, kita diskusi di situnya. Part-part metrik-metriknya itu kita ketahui mana yang lagi drop, mana yang lagi salah, mana yang tidak menghasilkan. Oh, ternyata di CS yang closing rate-nya rendah. Jangan diutak-utak yang bagian iklannya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, step-step mendekati kesuksesan itu kita ada insya Allah. Nah, di situ yang kita perlu tektokan. Kita perlu ngobrol. Cara-caranya seperti apa? Banyak. Panjang banget ngomongin sukses. Jadi bukan hanya sekedar tiba-tiba bisa jualan langsung sukses. Butuh mental, butuh mindset, kekuatan itu ya. Butuh nafas, misalkan teman-teman mau survive, nafas dalam kutip, butuh modal untuk marketing. Jadi bukan hanya untuk maklon aja. Di marketing juga ada modalnya. Gitu. Jadi misalkan teman-teman mau maklon, ya siapin juga budget untuk marketing. Nah, karena kan tadi kan bilangnya mau terkenal, gimana sih biar tahu? Ya, itu kan perlu modal, perlu effort gitu ya. Jadi ngomongnya jangan hanya manis-manis ya, ngomongin pahitnya. Jadi memang benar-benar harus ada effort, keseriusan. Jadi nggak ngomong punya brand sendiri langsung cuan, kaya raya, go diamond gitu. Enggak. Perlu prosesnya. Kita ngomongin kayak gitu. Karena pas lagi maklon di sini gue kasih tahu, udah tahu belum marketnya, target market seperti apa, persona audiensnya seperti apa, strateginya inbound marketing, outbound marketing, wah banyak lah. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah kalau mau strategi mau ngarah ke sana. Oke bro, makasih banyak ya. Dapat informasi banyak banget nih dari modal, habis itu cara Bepom, macam-macam lah sampai jualan tadi sukses yang lu bilang. Ya syukur-syukur gue bisa sukses juga. Nah, syukur-syukur Herbindo ngebantu, lu juga ngebantu gimana cara marketing ini nanti. Terus mungkin pemilihan produk, ya gue sangat berharap ada masukan juga ya dari Herbindo. Oke paling gitu ya. Makasih ya bro. Sip, sama-sama bro. Tapi gue tunggu. Lu langsung ada sini untuk MOQ-nya. Duh, gue jelasin lu gak closing nanti. Gue juga butuh closing nih buat MOQ-nya. Nah, jadi insyaallah gue tunggu kabar lu atau mau konsultasi lebih lanjut atau lu mau lihat pabrik gue langsung seperti apa di Herbindo, proses produksinya, atau mau ketemu maklon yang udah sukses duluan, gimana cara marketingnya, bisa. Bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, bro.